Tak dengar suaranya. Selamat pagi, Bu Ejar. Selamat pagi. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu, sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberi kesehatan. Ibu izin dan saya terima kasih atas kesediaan Ibu untuk memberikan waktunya berkenaan dengan agenda saya melaksanakan observasi mata kuliah pengembangan kepemimpinan pendidikan. Untuk sebelumnya, Ibu nanti bisa memperkenalkan diri, kemudian dalam diskusi kita hari ini saya ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana Ibu selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Siantan dalam memanage atau mengelola sumber daya yang ada untuk keberhasilan organisasi yang Ibu pimpin berkenaan dengan fokus pada poin pengembangan kepemimpinan sumber daya yang ada. Untuk fokusnya nanti Ibu, kita akan berdiskusi berkenaan dengan pengembangan kepemimpinan pendidikan pada bagaimana kondisi real Ibu untuk memaksimalkan atau mengembangkan kepemimpinan rekan kerja yang ada. Pengembangan di sini bukan pada pengembangan guru berkenaan dengan kompetensi profesionalitasnya atau kompetensi mengajarnya, begitu Ibu ya. Ibu untuk pertama izin bisa memperkenalkan diri, nanti berkenaan dengan informasi Ibu, profil Ibu, dan di mana Ibu bertugas hari ini. Dipersilakan Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Hajar, bertugas di SMP Negeri 2 Siantan. Alhamdulillah dikasih amanah bertugas di sini sebagai kepala sekolah dari tahun 2022 sampai saat ini. Oke, terima kasih Ibu untuk nanti dalam wawancara kita ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti mohon Ibu bisa memberikan informasi berkenaan dengan kondisi di satuan pendidikan Ibu. Untuk yang pertama Ibu berkenaan dengan target keterampilan atau kompetensi kepemimpinan. Yang pertama, Ibu memiliki fokus utama dalam pengembangan kepemimpinan pendidikan di sekolah. Misal nih keterampilan pengambilan keputusan, kepemimpinan transformasional atau pengembangan budaya sekolah. Bagaimana Ibu mengambil fokus ketika ingin mengembangkan kepemimpinan tersebut? Mungkin dalam pengembangan kepemimpinan, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran ya. Saya lebih fokus dalam pengembangan keterampilan bagaimana dalam pengambilan keputusan yang pertama, yang keduanya dalam pengembangan untuk pengembangan sekolah yang berbudaya positif. Itu yang lagi kita galakkan di sekolah kita ini. Jadi fokusnya dua itu, bagaimana cara kita mengambil suatu keputusan, dalam membuat keputusan, kemudian dalam pengembangan sekolah yang berbudaya positif. Berarti Ibu berkenaan dengan pengembangan atau pembudayaan budaya positif, itu bagaimana Ibu untuk meningkatkan itu atau meraih hal itu bisa on the track atau sesuai dengan rencana? Menurut Ibu, keterampilan dan kompetensi kepemimpinan yang Ibu anggap paling tepat untuk itu adalah menggunakan pendekatan kolaboratif atau seperti apa Ibu? Kalau yang untuk pengembangan sekolah yang berbudaya positif tentu kolaboratif ya, kolaboratif dengan seluruh warga sekolah. Karena kita membuat program-program yang untuk mencapai macam mana sekolah yang sudah membudayakan sesuatu itu kan kita butuh tim gitu. Jadi tim inilah nanti yang akan melaksanakan
tugasnya bagaimana program yang sudah kita buat ini bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk melaksanakan ini tentunya Ibu melakukan perencanaan atau identifikasi. Jadi di sekolah Ibu untuk rekan-rekan mungkin yang sudah mengikuti program guru penggerak apa ada berapa? Kalau yang sudah selesai itu baru 2 orang, yang masih dalam tahap pendidikan 2 orang sekarang. Berarti sudah ada 4 ya. Berarti karena kenapa saya bertanya ini dengan tadi Ibu sampaikan dengan kolaboratif tentunya Ibu melakukan identifikasi di antaranya melakukan identifikasi rekan-rekan yang guru penggerak gitu Ibu ya. Jadi selanjutnya bagaimana Ibu melakukan pengukuran keberhasilan dari program yang Ibu lakukan itu, misal bisa melalui survei atau yang lainnya. Kalau program yang kita lihat tingkat pengukurannya macam mana berhasil atau tidak ya tentu dari survei kepuasan ya, kepuasan orang tua, dari kepuasan dari pelayanan terhadap apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Kemudian peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja ini bisa kita lihat mungkin bagaimana hasil daripada dalam lingkup yang lebih luasnya kan tentu semua kegiatan yang kita lakukan ini pasti akan berdampak terhadap sekolah gitu. Mungkin kalau peningkatan kinerja gurunya bagus, ini kan kita bisa melihat dari bagaimana yang dilakukan oleh guru dalam penilaian kita dalam proses penilaian kinerja guru. Kemudian untuk yang sekolahnya mungkin bisa kita lihat dari hasil akreditasi sekolahnya mungkin bisa. Kemudian hasil dari penilaian pimpinan mungkin macam mana survei pelayanan kita terhadap kepuasan terhadap pelayanan sekolah kita mungkin. Jadi dalam pengembangan budaya positif yang ada di sekolah ini walaupun belum seluruhnya, kita kan inginnya kan yang namanya membudaya itu tentu kita inginnya ke anak ya, ke anak. Nah, kalau kita anaknya sudah kebiasaan-kebiasaan yang positif itu berkembang, otomatis kan ini tidak jauh dari tidak lepas dari pembimbingan daripada guru-gurunya gitu. Hal yang kecil saja mungkin dalam kegiatan pembiasaan dalam mematuhi peraturan yang sudah disepakati guru bersama sekolah bersama seluruh peserta didik mungkin ini kan harus ada kolaborasi gitu. Karena kalau tidak ada kolaborasi antara semua pihak maka penerapan tata tertib sekolah yang ada di sekolah kita tidak akan bisa berjalan gitu. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang sederhana namun memiliki dampak yang luar biasa terhadap pembentukan karakter anak-anak yang ada di sekolah. Jadi dalam ini adalah PR besar sebenarnya, krisis karakter kalau saya bisa bilang ya, anak-anak sekarang ini luar biasa. Jadi dalam mendampingi anak-anak ini tentu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kepala sekolah tidak bisa melaksanakan sendiri, tentunya butuh tim dalam melaksanakan apa yang sudah kita programkan, khususnya dalam pengembangan sekolah yang berbudaya tadi gitu. Oke, luar biasa Ibu. Jadi untuk melaksanakan program tersebut tentunya Ibu ada perencanaan, kemudian tadi Ibu menyampaikan tidak mungkin ini saya selaku kepala sekolah melaksanakan tentunya tadi saya sampaikan dalam situ tersebut. Putus suaranya. Suaranya tidak kedengaran. Oke, saya ulangi Ibu. Jelas Bu suaranya? Halo, Itu putus suaranya.
Halo Ibu. Oh, oke. Jelas. Ya, ada Ibu jelas dalam hal ini program Ibu tadi kan menyampaikan bahwasanya Hilang lagi suaranya. budaya positif. Cek. Jelas. Jelas Ibu. Oh ya, baru. Oke, Ibu, selanjutnya tadi kan Ibu menyampaikan bahwasanya sekolah lagi menggalakkan atau punya satu program yakni bagaimana terwujudnya budaya positif gitu Ibu ya. Di sini Ibu saya ingin mendapat gambaran sebagaimana Ibu sampaikan tadi, program ini tidak mungkin Ibu laksanakan sendiri kan gitu. Jadi bagaimana Ibu menyusun atau merencanakan ke tim untuk suksesi dari program budaya positif tersebut. Bagaimana Ibu mendelegasi untuk membuat timnya seperti apa sih? Oke. Kita kan lagi menggalakkan budaya positif di sekolah. Nah, beberapa program kita rancang itu terkait dengan yang pertama, cara saya menganukan membentuk tim ini, saya bentuk tim dulu. Nah, budaya positifnya dari segi yang mana dulu? Misalnya nih, dari segi religiusnya, anak-anak kita harapkan religius nih macam mana ya, keimanannya itu, karena kita kan sekolah SMP nih, misalnya kita punya musola, kita ada beberapa agama juga di sini kan, beberapa guru agama di sini, ada agama Islam, ada agama Kristen dan agama Buddha. Nah, saya ini untuk memunculkan sikap religius dari anak ini, kita bentuk tim dari guru agama tadi gitu. Jadi yang agama muslim otomatis, apalagi kita punya sarana musola. Nah, bagaimana ibu ini, kebetulan kita punya 2 guru yang beragama Islam. Jadi mereka inilah yang kita minta bagaimana untuk memunculkan sikap religius terhadap anak ini. Misalnya kita buat program yang sederhana, 15 menit sebelum belajar itu anak membaca Al-Quran. Kemudian nanti ada sholat zuhur berjamaah. Nah, ini yang hal-hal yang kecil kita semarakkan gitu, kita munculkan bahwa anak ini mengenal Tuhan berdasarkan ya, memang anak ini kan istilahnya udah ada dasarnya, namun butuh bimbingan dari guru. Jadi saya panggil, kita bentuk tim untuk yang religius ini, bagaimana caranya dengan melibatkan guru-guru agamanya. Jadi nanti guru agama ini ya yang membimbing anak-anak ini, yang agama Islam nanti dibimbing oleh guru yang beragama Islam, yang agama Buddha nanti dibimbing oleh guru agama Buddha, kemudian agama Kristen juga demikian. Kemudian ada yang kegiatan khusus mingguan misalnya nih. Mingguan berarti kan kalau yang kita yang muslim ada kegiatan muhadharah, melatih anak percaya diri dalam berpidato, dalam segala hal lah yang berkaitan dengan yang agama kita. Nah, yang untuk agama Buddha juga demikian, mereka juga ada kegiatan, kita siapkan ruangan yang khusus untuk gurunya lebih leluasa untuk membimbing anaknya sesuai dengan agamanya masing-masing gitu. Jadi tentunya kita saya melibatkan guru agama yang ada gitu. Istilahnya inilah sumber daya kita yang mampu untuk membangkitkan macam mana jiwa religius anak ini muncul gitu. Kemudian dalam misalnya kita membuat yang budaya positif lainnya, cinta lingkungan nih. Cinta lingkungan otomatis kita butuh rekan kerja yang paham. Nah, saya melibatkan guru-guru dalam membentuk tim adiwiyata nih. Tim adiwiyata, nanti tim adiwiyata ini terdiri dari guru-guru IPA, misalnya guru IPA karena lebih paham kan. Kemudian ada juga yang cinta lingkungan ini bukan hanya guru IPA, ternyata ada juga guru PKN di sana. Kenapa harus ada guru PKN? Karena akan menimbulkan rasa cinta tadi. Itu kan cinta terhadap lingkungan itu kan berhubungan juga dengan cinta terhadap negaranya gitu.
Jadi mereka membentuk tim, nanti guru inilah nanti yang menghandle anak, macam mana menumbuhkan rasa cinta anak terhadap lingkungan. Kemudian peduli, rasa pedulinya juga kita harus munculkan rasa kepedulian anak terhadap lingkungan. Dia memunculkan cintanya terhadap lingkungan, tentu dia peduli dulu kan, peduli. Nah, menghimbau, mengajak orang untuk peduli terhadap lingkungan. Lingkungan ini bisa lingkungan sekolah ini kan bisa berupa sesama manusia dengan lingkungannya dan sebagainya. Ini kan bukan hal yang mudah. Jadi kita harus melibatkan berbagai pihak. Mungkin seperti itu. Kemudian dalam hal penerapan tata tertib sekolah misalnya, ini kan harus budaya positif juga. Jadi anak tidak istilahnya itu hal yang kecil, datang tepat waktu ke sekolah atau disiplin waktu itu kan harus ada di dalam menumbuhkan rasa disiplinnya itu kan harus dari dalam diri dia, dan itu tidak bisa kita paksa gitu. Jadi ini membutuhkan waktu, membutuhkan orang banyak, bagaimana supaya kita bisa mengajak anak untuk sadar, menyadari bahwa pentingnya nih disiplin waktu, mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah sesuai dengan yang sudah disepakati seperti itu. Saya menganukan ke OSIS gini, ke pembina OSIS gitu. Jadi kolaborasi tadi itu ada dengan pembina OSIS, dengan pembina kerohanian, dengan pembina adiwiyatanya. Jadi kita menjalin kerjasama dengan semua pihak gitu. Terlepas dari itu semua, jadi kita harus saling kolaborasi lah dengan seluruh guru, karena untuk suksesnya suatu sekolah tidak bisa kita bekerja 1-2 orang, tapi harus seluruh tim terlibat gitu. Jadi mereka ketika kita ada kegiatan nih, kita perencanaan programnya kita munculnya program itu kan ada perencanaan nih, kita apa yang kita mau munculkan nih nanti di tahun 2004, misalnya 2024 ini apa sih program yang kita nak laksanakan. Nah, setiap ini kan kita punya sekolah ini kan saya bentuk tim mutu internal sekolah, tim pengembang sekolah lah istilahnya kan. Jadi mereka inilah nanti yang menyusun, tim mutu internal sekolah inilah yang menyusun perencanaan kegiatan apa yang akan kita laksanakan untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini nanti disejalankan dengan anggaran sekolah. Ketika kegiatan itu membutuhkan dana, ya otomatis kita berhubungan lagi nih dengan bendahara sekolah dan sebagainya. Jadi tim-tim ini yang merencanakan, Bu, kami mau buat kegiatan ini, dan tentunya tim ini akan bisa melaksanakan kegiatan itu ketika kita sudah sahkan nih pengesahan kepala sekolah sebagai penunjukan timnya. Bagaimana ya, perencanaan kita harus membuatkan SK-nya, kemudian kita harus bentuk panitia kegiatannya agar mereka bisa bertanggung jawab nih terhadap apa yang akan kita laksanakan gitu. Ini itu hal yang kecil mungkin, tapi kadang sering terlupa kan. Suatu kegiatan itu kita buat SK-nya. Kenapa kita harus buat SK? Supaya rekan yang udah kita kasih tanggung jawab ini bisa terlibat penuh dan dia tahu tugas dan tanggung jawabnya gitu. Misalnya nih tim adiwiyata, dia juga tidak bisa bekerja sendiri kan, dia harus melibatkan beberapa guru lagi gitu. Kemudian macam yang kerohanian, pas ada kegiatan yang agak besar, dia tidak bisa juga hanya bertiga atau berempat, tapi dia harus semua guru harus mendukung, terutama ketika dia melibatkan anak dalam kegiatannya, otomatis dia harus koordinasi dengan setiap wali kelas kan. Nah, makanya ini harus saling kolaborasi tadi. Kolaborasi itu sangat penting. Nah, bagaimana saya memantau ataupun memonitoring lah kegiatan ini. Nah, kita akan setiap separuh jalan nih, kita akan undang lagi, saya akan menerima laporan dari ketua tim masing-masing, nanya apa kendalanya, bagaimana cara kita untuk mencari solusinya. Nah, nanti setiap kegiatan itu
akan melaporkan secara berkala ke saya, ini loh Bu, ternyata ini tidak bisa kita laksanakan ini. Berarti kan kita harus evaluasi nih untuk kedepannya. Nah, bentuk evaluasi yang kita laksanakan, saya panggil nih semua ketua timnya, apa kendala yang dilaksanakan nanti kita diskusikan lagi melalui rapat dewan guru. Jadi nanti baru kita carikan apa solusi terbaik ketika terjadi kendala dalam suatu kegiatan. Mungkin itu selama ini tidak tahu juga nih, entah sesuai prosedur kah yang saya lakukan. Yang jelas untuk melaksanakan kegiatan itu harus berjalan sebagaimana mestinya. Ya itu tadi harus kolaborasi dengan seluruh rekan kerja gitu. Ya kita tidak bisa juga karena kan rekan kerja kita ini juga punya keterbatasan kan, di mana mereka juga sebagai guru mata pelajaran yang punya tugas dan tanggung jawab di kelasnya masing-masing. Jadi kita harus sesuaikan aja lah bagaimana supaya kegiatan sekolah juga bisa berjalan, mereka juga bisa melaksanakan tugas-tugas tambahan yang udah kita berikan gitu. Karena di sekolah ini kan kita bukan hanya tok mengajar saja, tapi banyak tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik selain mengajar gitu. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih luar biasa Ibu dengan penjelasannya yang sangat detail. Kemudian dari yang Ibu sampaikan tadi, saya ada beberapa poin yang ingin mendapatkan informasi lebih mendalam. Tadi Ibu menyampaikan bahwasanya budaya bukan hanya budaya positif sampai nanti bagaimana Ibu membuat membuat atau menyusun kepanitiaan atau tim-tim itu. Terutama tadi ada juga tim mutu, tim adiwiyata, kemudian yang berkenaan dengan kedisiplinan dan lainnya. Ibu tadi di awal dalam hal bagaimana Ibu membangun tim ini, pastinya tadi kan sudah mengidentifikasi ini sebagai ketua tim mutu atau beserta anggotanya nanti kerohanian tadi sebagaimana Ibu sampaikan di kerohanian koordinatornya di guru agama karena ada beberapa pertimbangan kompetensi yang dimiliki dalam pengelolaan program yang Ibu rencanakan yang mana berdasarkan rapat musyawarah sudah ditetapkan ini ketua timnya atau koordinator penanggung jawabnya. Ibu ingin saya tahu ketika Ibu sudah menyusun tim, apakah ada program khusus setelah ini ada tim contoh nih semisal saja ini tim mutu sudah kita bentuk, jelasnya nanti ketika sudah dibentuk ada sebagian tim mungkin yang sudah tahu tupoksinya, ada yang belum. Kemudian berdasarkan analisa Ibu, berdasarkan penilaian Ibu, yang masuk tim ini kan memiliki kompetensi kepemimpinan atau manajerial di dalam program itu. Yang ingin saya tahu bagaimana Ibu memberikan pemahaman atau memberikan keyakinan kepada tim yang dibentuk itu bagaimana jalan Ibu, apakah melalui diadakan pendekatannya melalui pendekatan in-house training, kemudian apakah mungkin bisa juga menggunakan ada tim yang dibentuk diberikan pelatihan dasar berkenaan dengan tupoksinya atau Ibu melakukannya dengan pendekatan yang secara kucing, jadi diberikan sudah tahu yang ditunjuk ini memiliki kompetensi di bagian itu, kemudian diberikan SOP pekerjaannya berjalan, kemudian nanti ketika ada hal-hal yang belum bisa dipahami, Ibu memberikan luang waktu melalui coaching dan sebagainya. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana Ibu membekali tim ini dalam mengelola program yang sudah menjadi tanggung jawabnya itu. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya kita kan dalam menunjuk ini sebagai ketua tim mutu nih, ini sebagai penanggung jawab dalam kegiatan kesiswaan. Tentu kita punya penilaian sendiri ya sebagai pemimpin. Tentu yang lebih mudah menurut saya yang melalui coaching ya. Melalui coaching kita lebih dekat, maksudnya kita lebih paham nih gurunya,
bisa nggak nih kawan kita ini atau rekan kerja kita ini bisa nggak kita kasih amanah atau tanggung jawab untuk menjalankan suatu program. Tentu kita akan secara coaching dengan coaching kan nanti kita tahu nih kendala apa. Misalnya dia kita kasih tanggung jawab nih di Adiwiyata nih. Otomatis kan kita manggil nih individunya. Bu, kita kegiatan ini misalnya Ibu saya penunjukan misalnya dalam program Adiwiyata. Nah, sebelum kita putuskan dalam rapat Dewan Guru, dan ini tim mutu, ini tim Adiwiyata, ini tim untuk kerohanian. Tentu kita sebagai kepala sekolah udah memanggil dulu individunya untuk kita coaching bersama. Kalau misalnya beliau ini tak mampu nih di bidang ini, ya otomatis kan kita harus cari yang lain gitu. Tapi selama ini seperti itu Pak. Saya panggil gurunya misal sebagai pembina kesiswaan atau sebagai yang pembina ini walaupun saya ada beberapa orang nih yang memiliki kompetensi yang sama tapi harus ada yang lebihnya kan yang harus lebih tentu kita ketua timnya itu harus kita lihat jiwa pemimpinnya juga gitu bisa enggak dia membawahi rekan kerjanya yang lain gitu untuk mengajak berkolaborasi bersama supaya program yang sudah dilaksanakan ini bisa terlaksana gitu. Jadi kita tentu ada prosesnya. Jadi melalui coaching, Pak. Oke, berarti melalui coaching secara berkala Ibu ya, berarti Iya. dalam perjalanannya. Tadi kalau yang terjadwal itu ketika nanti misal sebulan sekali yang Ibu sampaikan di rapat kerja, nah nanti ada laporan perkembangan dari program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing tim. Kemudian ketika ada kendala dalam program-program itu, Ibu memberikan pendekatan coaching kepada koordinatornya khususnya untuk bagaimana program itu bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang ditargetkan seperti itu Ibu ya. Jadi Ibu kalau untuk secara terstruktur misal setelah pembentukan tim-tim itu seperti ada pelatihan untuk manajerial, suara saya jelas ya, untuk manajerial pengelolaan itu tidak ada Ibu ya? Belum. Belum Karena ada. kita juga masih tahap belajar nih. Yang penting gimana ya? Kalau saya ya secara ininya, secara sebagai kepala sekolahnya, bagaimana supaya kegiatan ini bisa terlaksana. Saya lebih senangnya pendekatan per individu gitu. Pendekatannya per individu, jadi kita langsung tahu nih apa kendalanya, apa permasalahannya. Baru nanti kita cari nih solusinya bersama-sama. Ternyata kegiatan yang kita udah programkan ini loh kendalanya. Nah, nanti melalui Dewan Guru lah, rapat Dewan Guru, apakah kegiatan ini harus kita lanjutkan atau tidak kita lanjutkan untuk kedepannya. Ini kan perlu evaluasi juga. Jadi saya lebih senangnya pendekatan per individu gitu. Melalui coaching tadi lebih nyaman sayanya dan gurunya. Saya langsung tahu titik permasalahannya apa gitu. Tapi kalau melalui kayak kayak IHT tentang kepemimpinan ataupun apa dalam kegiatan yang besarnya khusus untuk kepemimpinan rekan-rekan ini belum pernah kita laksanakan. Oke. Berarti ini Bu ya, satu kompetensi yang luar biasa sebenarnya ketika kita sebuah program di sekolah kan kalau mau mengadakan secara khusus untuk pelatihan itu mungkin terbatas, terutama mungkin tadi Ibu sampaikan pengajaran dan sebagainya gitu ya. Kalau coaching pendekatan ini kan bisa waktunya pun insidental, tidak harus terjadwal seperti itu Ibu ya. Ibu satu lagi izin kalau saya tadi kan ini berkenaan dengan kegiatan secara besar yang imbas secara langsung itu pada peningkatan kompetensi peserta didik. Kemudian Ibu kalau sekarang kan di PMM kalau tak salah saya pengelolaan kinerja melalui PMM Ibu ya. Jadi dalam hal ini izin di sekolah Ibu guru ada berapa Ibu? Jumlah tenaga pendidiknya atau gurunya? Gurunya ada 25. 25. Jadi 25 Ibu dalam hal penilaian kinerja ini kan memerlukan supervisi ya, atau observasi kelas. Jadi apakah 25 ini observasinya Ibu sendiri 25 atau ada tim untuk yang Ibu
bentuk untuk membantu pelaksanaan penilaian kinerja ini, Ibu? Kalau untuk sekarang, karena kan kita baru berjalan 1 semester ya, untuk jalan 1 semester, karena kesibukan kawan-kawan juga, jadi untuk sementara yang menghandle kegiatan observasi, kemudian untuk yang supervisinya itu masih saya sendiri gitu. Tapi ini untuk kedepannya mungkin saya akan bentuk tim untuk observasi sesuai dengan kombelnya masing-masing. Jadi nanti kita ada saya udah buat 4 kombel di sini berdasarkan rumpun mata pelajarannya. Jadi nanti yang mengobservasi ini ketua kombelnya mungkin. Jadi ada 4 itu rencana kedepannya ada 4 yang akan ada 4 orang yang akan membantu saya dalam melaksanakan observasi terhadap penilaian kinerja guru. Oke, berarti saat ini sudah ada 4 komunitas belajar Ibu ya, yang di sekolah Ibu. Berarti 4 komunitas berdasarkan rumpun. Rumpun mata pelajarannya. Jadi nanti yang akan Ibu optimalkan dari penggerak di komunitas pembelajar itu nanti yang Ibu akan ke depan rencananya mau di-guide atau direkrut menjadi tim yang membantu Ibu dalam pengelolaan kinerja, terutama dalam supervisi akademik. Berarti kalau untuk saat ini masih sendiri Ibu ya. Ibu kembali lagi berkenaan dengan program yang saat ini berjalan, ketika Ibu itu tadi menyampaikan lebih besarnya pendekatannya untuk bagaimana memberikan garansi program itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, berjalan pada menjadi tanggung jawab yang Ibu delegasikan kepada tim-tim yang dibentuk, Ibu melakukan pendampingan secara coaching gitu ya. Jadi kalau Ibu bisa memberikan informasi lebih berkenaan dengan ini, apa sih kendala ketika Ibu melakukan coaching atau mendampingi para tim ini dalam menyukseskan program itu, apa sih kendalanya berkenaan dengan pengelolaan atau manajerial program tersebut? Kendalanya sebenarnya sih enggak terlalu banyak sih, karena kita menunjuk orang kan tentu kita udah ada penilaian khusus nih terhadap yang bersangkutan kan, bisa enggak dia ya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kalau kita kasih program ini ke yang bersangkutan. Paling kendala-kendalanya ketika kita melakukan coaching kendala yang biasanya disampaikan oleh guru-guru ini, yang pertama mungkin karena mereka juga sibuk ngajar di kelas, sehingga terkadang program yang udah kita laksanakan ini kurang optimal berjalan gitu. Ini kan perlu kita evaluasi kembali. Seperti yang tim Adiwiyata ini kita udah galakkan nih cinta lingkungan, namun sekolah kita ini agak rawan banjir seperti itu. Ketika udah cantik misalnya ditata sekolahnya udah bagus, udah banyak tanaman dan sebagainya, tahu-taunya datang hujan, banjir. Nah, ini kendala yang harus kita ini kan bersama gitu. Kemudian kalau yang lainnya misalnya dari yang kegiatan keagamaan misalnya. Masih ada anak-anak ini yang kita kan pelajaran agamanya kalau di sekolah negeri ini kan terbatas gitu ya. Masih ada anak-anak yang kalau yang agama muslim masih ada yang belum bisa membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini juga menjadi kendala bagi guru gitu. Jadi kita sudah membuat suatu gerakan gitu, bagaimana supaya anak yang semulanya tidak bisa membaca Al-Qur'annya harus setidaknya dia mengenal macam mana membaca Al-Qur'an gitu. Kita sudah melakukan pendekatan individu terhadap anak, kita undang orang tuanya dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh pembinanya gitu. Bagaimana pendekatan ke anak dan ke orang tua, tanggung jawab daripada kita kemudian
guru agamanya yang membimbing anak-anak ini gitu. Ini tuh Pak. Oke, Ibu berarti izin mungkin nanti bisa memberikan lebih spesifik contoh 1 atau 2 berkenaan dengan tadi Ibu kan mendampingi secara coaching ya. Jadi tujuan coaching Ibu yang Ibu sampaikan tadi agar program ini beberapa kendala itu bisa teratasi begitu ya. Kemudian yang ingin saya dapatkan gambaran lebih detail ketika Ibu melakukan coaching itu berarti Ibu memberikan solusi atau Ibu memberikan pertanyaan sehingga solusi itu tumbuh dari tim atau ketua tim yang Ibu dampingi. Iya, ketika kita kan gini nyanyakan, gimana nih, apakah kegiatan keagamaannya berjalan nih sesuai rencana misalnya. Ya Bu, masih ada kendala-kendala Bu, ini misalnya beliau menyampaikan ada anak yang tak bisa baca Quran, jadi proses pembiasaan kita sebelum pembelajaran itu agak terganggu. Nah, maka saya tanya gimana nih solusi yang harus kita ambil supaya anak ini bisa membaca Al-Quran gitu. Jadi beliau menyampaikan kami udah mengundang Bu orang tuanya. Kami mengundang orang tuanya dan menyampaikan ke orang tuanya gimana nih anaknya ini supaya kita carikan guru ngaji gitu. Nah, jadi mereka sudah memberikan alternatif kepada orang tua agar anak ini bisa mengaji gitu. Gurunya yang bersangkutan yang menyampaikan apa kendalanya, kemudian bagaimana solusi supaya anak ini tidak bisa lah, maksudnya bisa untuk membaca Al-Quran gitu. Jadi mereka udah menyampaikan, kami udah sarankan kepada orang tuanya untuk mencarikan guru ngaji dan kami sudah menginikan Bu, dia bilang menunjukkan ini tempat ngajinya, kalau bisa anaknya diantar ke sini. Jadi solusinya itu diberikan langsung kepada orang tua gitu, agar anaknya bisa membaca Al-Quran. Oke, berarti Ibu menyampaikan bahwasanya dalam memberikan pendampingan tadi ketika ada kendala-kendala nanti Ibu meluangkan waktu, kemudian berdiskusi sama rekan-rekan tim ini sehingga nanti rekan-rekan yang sebelumnya memiliki kebuntuan dari keberhasilan atau target yang ingin dicapai dalam program, kemudian dengan waktu yang Ibu berikan, dengan diskusi itu, rekan-rekan ini muncul 1 atau 2 solusi atas permasalahan yang dihadapi seperti itu Ibu ya? Iya. Oh, berarti luar biasa ini. Berarti dengan intens seperti itu ketika nanti ada permasalahan lagi, berarti Ibu menyiapkan waktu lagi untuk memberikan waktunya untuk berdiskusi lagi seperti itu Ibu ya? Iya. Itu berarti sama seperti ini Pak, yang kayak kegiatan di Wiata kemarin kan, kegiatan di Wiata gurunya menyampaikan, Bu, kita nih ada kendala Bu, anak-anak nih peduli terhadap lingkungannya kurang gitu. Cuman ya Bu, dia bilang. Jadi saya bilang, gimana kegiatan, apa kegiatan yang kira-kira Ibu bisa lakukan lah, bilang kayak gitu. Bu, gimana kalau misalnya kegiatan Adiwiyata kita ini untuk menumbuhkan rasa anak cinta lingkungan, kita kolaborasi dengan kelurahan gimana Bu, dia bilang. Saya bilang, oh bagus, bilang, apa kegiatannya tuh, bilang. Gimana kita mengadakan misalnya secara rutin nih Bu, sebulan sekali kita ikut kelurahan untuk bakti sosial atau ikut gotong royong bersama dengan masyarakat, dia bilang kayak gitu. Oh itu bagus, bilang kayak gitu sama dia. Alhamdulillah udah terlaksana. Jadi mereka menemukan ide-ide supaya macam mana nih selain di lingkungan sekolah, anak ini punya jiwa peduli terhadap lingkungan gitu. Jadi selain di lingkungan sekolah juga dibawa ke lingkungan masyarakatnya. Oke, berarti luar biasa ini. Hal-hal yang Ibu lakukan dengan pendekatan personal secara humanis, rekan-rekan bisa secara terbuka menyampaikan apa kendala-kendala dari tanggung jawab yang Ibu delegasikan kepada mereka seperti itu ya. Berarti Ibu ketika Ibu melaksanakan ini pendekatan, kemudian pendampingan ke rekan-rekan dengan pendekatan yang humanis tadi, dengan Ibu memberikan tempat dan baik tempat, ruang dan waktu untuk mereka melakukan diskusi atau curhat berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi. Hal-hal yang Ibu laksanakan sekarang ini, bagaimana kendala yang Ibu hadapi dalam menjalankan
pendampingan kepada rekan-rekan ini? Kalau kendalanya sih apa namanya, kendala untuk melakukan coaching tadi ya Pak. Iya, Misalnya pendampingan kendala tadi. dalam mendampingan. Kendalanya sih tidak ada sih Pak, karena kan coaching ini sifatnya tidak harus formal gitu. Jadi ketika kita ada waktu dan kawan mau, Bu, saya mau cerita tentang kegiatan ini, ya silakan aja gitu. Jadi kenapa saya sangat suka dengan kegiatan coaching ini, dengan pendekatan secara individual ini, karena dia tidak membutuhkan waktu yang formal gitu. Jadi di sela-sela kegiatan, di sela-sela istirahat, atau setelah jam pulang, kapanpun guru bisa bercerita tentang program yang akan kita laksanakan. Mungkin itu Pak. Kendala yang secara ininya yang besarnya enggak ada sih Pak. Cuma mungkin kendala kecilnya ada terkadang guru kita kasih kepercayaan nih untuk kegiatan, mungkin beliau entah segan, entah apa untuk menyampaikan apa kendala yang dilaksanakan. Sehingga kalau kita bertanya gimana programnya, aman Bu, aman Bu. Tapi kan kita bisa melihat, bisa dipantau nih, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Jadi kita harus panggil, harus gimana ya? Kita dengan rekan kerja nih, saya berusaha, sangat berusaha tidak ada jarak gitu, supaya rekan kerja ini merasa nyaman untuk bercerita apa kendala-kendala mereka gitu. Berarti kendala secara umum tidak begitu terasa Ibu ya, atau tidak begitu ada kendala besar ya, cuman ada tadi beberapa saja, mungkin ada yang mungkin karena kecanggungan, atau mungkin dia belum begitu bisa terbuka dengan pimpinan, atau mungkin ada segan, atau dia itu merasa tidak enak gitu ya. Yang itu Iya. yang masih ada 1, 2 yang menjadi kendala. Sebagaimana Ibu tadi sampaikan, ketika seperti itu dia menjawabnya, enggak ada kendala di program ini, tapi setelah dilihat progresnya ada permasalahan, baru Ibu panggil, nanti baru diskusi. Berarti dalam hal ini Ibu sudah terbangun ya di sekolah itu komunikasi dengan rekan-rekan tadi, tidak lagi melalui instruksional Ibu untuk secara menyeluruh itu, instruksional harus seperti ini, tapi sudah tumbuh kesadaran dari rekan-rekan untuk, oh saya ketemu nih kendala ini, saya harus berdiskusi dengan pimpinan ini seperti apa. Seperti itu Ibu ya. Iya. Ibu selanjutnya dalam hal ini kan Ibu tadi sudah bercerita panjang lebar berkenaan dengan bagaimana upaya Ibu menyukseskan semua program yang ada di sekolah, terutama bagaimana menambah kompetensi-kompetensi di luar secara akademik, terutama di sosial emosionalnya tadi berkenaan dengan budaya positif. Ibu tadi pun sudah menyampaikan bagaimana Ibu memberikan pendampingan secara humanis, kemudian menyiapkan waktu. Yang ingin saya tanyakan Ibu, apakah pendekatan ini di awal perencanaan program Ibu rencanakan nanti saya dalam program ini pendampingannya seperti ini, apakah itu terencana dari awal atau berjalan begitu? Setelah berjalan baru muncul gitu. Kalau saya dalam memberikan pembinaan ke guru ya, dari dulu itu saya memang lebih suka secara personal pembimbingannya. Baik itu dalam pembimbingan guru dalam membuat perangkat pembelajaran dan sebagainya, itu memang lebih enaknya personal. Karena kalau ketika kita melakukan personal, kita tahu nih permasalahan langsung. Karena setiap orang ini kan beda-beda nih. Jadi berbeda-beda nih permasalahan yang dihadapinya rekan guru nih kan. Ada yang lebih paham, ada yang belum paham, ada yang lambat penerimaannya dan sebagainya. Jadi saya lebih memang dari awal saya menjadi kepala sekolah tuh memang yang saya lakukan memang pendekatan personalnya. Sehingga saya menjalin tidak ada pembatas gitu antara kepala sekolah dengan guru. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana nih guru ini merasa nyaman untuk bercerita, untuk sebagai rekan kerja gitu, bukan sebagai atasan dan bawahan gitu. Jadi memang dari awal meskipun tidak tertulis secara formal bahwa pendampingan yang saya lakukan secara
pendekatannya pendekatan coaching dan sebagainya memang belum ada tertulis, namun ini memang terencana bagaimana pembimbingan atau pendampingan terhadap guru-guru, baik itu ke guru, baik itu ke tenaga kependidikannya. Saya lebih senang melakukan pendekatan coaching ini. Oke Ibu, berarti dari awal memang sudah terencana sebagaimana Ibu sampaikan tadi, tapi secara eksplisit, secara tertulisnya memang belum sampai ditulis. Oh nanti pendampingannya dengan metode seperti ini, gitu Ibu ya. Selanjutnya Ibu dalam menggunakan metode pengembangan ini atau pendampingan ini, apakah Ibu ada acuan indikator tertentu dalam mengukur hasil atau dampak dari programnya? Indikatornya kalau misalnya dalam melaksanakan kegiatan pendampingan nih, saya masih menggunakan, kalau untuk ke guru ya, saya masih menggunakan format observasi, misalnya observasi yang supervisi gitu. Kalau untuk yang ke gurunya, kalau yang untuk ke tendiknya juga saya menggunakan formatnya masih yang supervisi gitu. Macam mana kendalanya atau apa yang udah disiapkan. Kita kan ada instrumennya tuh misalnya. Nah, kemudian untuk menggali informasinya juga kita menggunakan pendekatan-pendekatan instrumen pendekatan coaching itu. Jadi belum ada sih yang formal. Inilah instrumennya untuk menggali informasi dan sebagainya untuk pendampingan guru belum ada. Tapi saya masih punya panduan untuk melakukan pembimbingan ini baik kepada guru maupun rekan sejawat, masih berpandu pada instrumen supervisi gitu. Oke, berarti dengan panduan instrumen supervisi Ibu ya, nanti Ibu kembangkan dalam melakukan pendampingan itu. Selanjutnya Ibu, kalau boleh tahu dari pendampingan Ibu ini seberapa efektif nih pendekatan Ibu dengan pendekatan personal ini dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan dari rekan-rekan, apakah sesuai dengan harapan atau bagaimana, dan efektivitasnya seperti apa sih gitu? Kalau menurut saya efektif sih Pak, karena kita juga bisa melaksanakan secara kolaborasi dengan guru-guru. Jadi karena tadi itu tidak ada hubungan yang mencolok antara atasan dan rekan guru kan. Jadi kita mengalir aja seperti itu. Jadi kita melihat sesuatu berjalan dengan lancar ketika program yang kita laksanakan itu terlaksana gitu. Nih, kayak kami mau kegiatan besar nih, misalnya ada kegiatan kayak pergelaran seni. Ini kita dalam waktu dekat akan melaksanakan. Ini kita juga berkolaborasi dengan orang tua gitu. Jadi seberapa berhasilnya suatu kegiatan kan bisa kita lihat. Bagaimana antusiasnya teman-teman ini untuk mensukseskan program yang kita laksanakan, yang kita lihat. Ketika tidak ada peduli, cuek, berarti kan itu enggak optimal gitu. Tapi kalau misalnya semuanya turun langsung, pedulinya muncul, jadi rasa peduli itu bukan hanya ke siswa, ke rekan-rekan juga kita harus tanamkan rasa peduli terhadap sekolah. Jadi walaupun ini misalnya bukan kegiatannya dia nih, ini bukan kegiatannya orang kurikulum, ini bukan kegiatannya kesiswaan, tapi berusaha kalau ketika itu ada kegiatan besar yang dilaksanakan sekolah, kita harus include-nya, kolaborasinya harus seluruhnya. Harus semuanya. Terima kasih Ibu, sungguh luar biasa ya. Berarti Ibu tadi sudah menyampaikan bagaimana Ibu mengimplementasikan kompetensi kepemimpinan yang Ibu miliki. Ibu, sebelum nanti ke pertanyaan terakhir, saya ingin mendapatkan bagaimana sih ceritanya Ibu sendiri. Tadi kan Ibu sudah menceritakan mengimplementasikan kompetensi itu. Saya sungguh apresiatif dan ingin tahu sih gimana sih Ibu sendiri dalam mengembangkan kompetensi kepemimpinan yang di Ibu sendiri. Nah, kalau tak salah dulu sebelumnya Ibu kan sudah ikut guru penggerak, kemudian Ibu juga menjadi beberapa
kali kegiatan penguatan kepala sekolah Ibu juga menjadi pesertanya, bisa tidak cerita ada berapa kegiatan sih yang Ibu ikuti itu dalam peningkatan kompetensi kepemimpinan Ibu sendiri? Kalau saya setiap ada kesempatan untuk pengembangan kompetensi saya selalu berusaha mencoba gitu. Entah diluluskan, entah dikasih kesempatan atau tidak, saya tetap coba nih. Ini ada program baru nih. Kayak kemarin kan saya udah pernah ikut yang pendidikan calon kepala sekolah misalnya. Udah ikut nih, udah ikut. Kemudian ada penguatan lagi, saya coba lagi ikut gitu. Nah sekarang ada guru penggerak, saya juga pengen tahu gitu apa ilmu yang ada di guru penggerak. Ternyata banyak sekali ya yang belum saya dapatkan di program pengembangan kepala sekolah yang sebelumnya, saya dapatkan di sini gitu. Walaupun sebelumnya kan kita udah dapat juga ilmu supervisi bagaimana, tapi ilmu coachingnya itu ya di guru penggerak. Jadi saya selalu berusaha untuk selalu meningkatkan karena masih banyak yang kurang ya, masih perlu belajar lagi bagaimana cara menjadi pemimpin itu kan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan gitu. Banyak yang kita hadapi itu kan manusia. Jadi apalagi sebagai kepala sekolah banyak yang siswanya, yang gurunya, yang orang tuanya, yang masyarakatnya yang harus semua kita hadapi gitu. Jadi makanya saya tertarik dengan salah satu modul di guru penggerak itu adalah kepemimpinan dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi selama ini mungkin saya sebagai kepala sekolah tidak tahu nih apakah ini dilema etika atau bujukan moral gitu kan. Jadi dengan adanya program guru penggerak ini luar biasa menurut saya. Oke Ibu, terima kasih luar biasa atas waktu sebagai penutup, waktu yang diberikan untuk sesi ini. Saya ingin mendapat closing-nya, Ibu bisa memberikan apakah ada satu pengalaman atau kisah sukses tertentu yang Ibu bisa bagikan berkenaan dengan pengembangan kepemimpinan di sekolah yang Ibu pimpin. Baik secara Ibu memimpin sebagai kepala sekolah atau mungkin ada kisah personal Ibu selaku Ibu meningkatkan kompetensi kepemimpinan atau program yang Ibu jalankan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan di rekan-rekan yang ada. Oke Pak, kalau yang di sekolah yang sekarang kan saya baru nih Pak, baru berjalan 2 tahun lah di sini. Mungkin pengalaman yang lebih mendalam itu di sekolah saya sebelumnya. Karena saya ditugaskan di situ dari nol, baik itu membimbing gurunya, sekolahnya, dari nol lah. Alhamdulillah di situ juga saya dikasih kesempatan bertugas lumayan lama, 2 periode, hampir 9 tahun ya. Jadi disitulah banyak saya belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin gitu. Walaupun dulunya belum ikut guru penggerak gitu. Tapi di situ saya belajar dasar jadi seorang pemimpin, bagaimana mengelola emosi, bagaimana menghadapi orang ramai, bagaimana membimbing guru yang sama sekali tidak paham, yang guru baru, yang sama sekali tidak paham nih, cara membuat ini, membuat itu, tidak ngerti sama sekali. Jadi banyaklah pengalaman ketika kita sebagai pemimpin. Mungkin yang saya terapkan sampai saat ini adalah jangan pernah menganggap kita itu sebagai atasan gitu, tapi anggaplah diri kita ini sebagai rekan kerja dari kawan-kawan kita, sehingga ketika kita melaksanakan apapun yang ada di sekolah, mereka akan merasa nyaman. Jadi rasa sungkan, rasa apa itu mereka menghargai kita, bukan takut dengan kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam mengelola suatu menjadi pemimpin lah menurut saya ya. Jadi usahakan mereka menghargai kita, bukan menakuti kita, seperti itu. Jadi rasa itu akan terbentuk ketika kita memposisikan diri bahwa kita sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi tidak ada posisinya, oh saya ini kepala sekolah loh, kalian harus ikut apa yang saya bilang, tidak seperti itu. Jadi semua keputusan yang kita ambil dalam satu sekolah itu adalah keputusan bulat, keputusan bersama, bukan keputusan kepala sekolah.
Jadi semua yang terjadi di sekolah ini, walaupun kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya, tapi berjalannya suatu program, suatu organisasi ini adalah karena karya kita bersama. Bukan karya si A, si B, dan tidak ada juga yang hebat sendiri gitu. Kita hebatnya bersama, suksesnya bersama, yaitu tujuan kita satu, adalah peserta didik. Ini tuh. Oke, terima kasih Ibu, sungguh memberikan motivasi dan inspirasi. Sekali lagi Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini agak terlewat sedikit, saya janji 1 jam, ini sudah lewat 1 menit. Terima kasih sekali lagi Ibu ya. Izin saya pamit. Mungkin suatu waktu ada hal lain yang ingin saya diskusikan, saya mohon ke lapangan Ibu bisa memberikan waktu dan juga sumbangsih pengetahuan dan pengalamannya Ibu ya. Siap. Oke Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.